Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Franky Setiawan dan juga Pak Hillington dan teman-teman semuanya di Direktorat PNBP SDA KND, Pak ya. Maaf mungkin kalau ada kesalahan dalam penyebutan, Pak ya. Jadi mungkin sedikit cerita sebelum sebelum masuk ke materi intinya nanti. Jadi kemarin saya dihubungi oleh Mas Ruli gitu ya terkait dengan inisiatif untuk sharing session kali ini. Jadi tentu saja, saya sendiri senang gitu, Pak, ya, karena dengan media-media seperti ini kita bisa berbagi pengalaman gitu, Pak, ya. Sebenarnya saya sendiri juga masih baru gitu, Pak, terkait dengan dunia tulis-menulis ini juga masih baru, baru belajar dan pasti masih banyak kurangnya gitu. Jadi mungkin kita nanti akan lebih ke, berbagi cerita aja sih, Pak, berbagi cerita tentang mungkin hal-hal yang sudah pernah saya lakukan gitu ya, terus mungkin, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bersama gitu, Pak, ya. Dan saya juga pasti butuh banyak belajar juga nanti dari Bapak Ibu sekalian di sini, terkait dengan di PPN gitu, Pak. Jadi kami, membuat, konfirmasi penerimaan negara, Pak. Jadi salah satunya selain pajak juga PNBP yang setor oleh Satker gitu ya. Jadi berkaitan juga dengan, tusi kami di Seksi Vera di KPPN Banda Aceh. Oke, saya izin share, materi, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu materinya? Sudah, Pak. Oke. Oke, jadi kan kita mungkin santai aja Pak ya menunya kita nanti santai aja, kita tidak terlalu kaku gitu Pak ya. Nanti kita mungkin akan lebih banyak ngobrol terkait dengan, eee, kalau bisa dibilang mungkin bukan tips dan trik lah Pak. Kalau saya disuruh memberikan tips dan trik mungkin, belum ahlinya gitu Pak ya. Jadi mungkin kita berbagi cerita aja gitu ya. Kisah-kisah di balik, ketika saya menulis beberapa opini gitu ya, terkait hal-hal yang, selama ini mungkin sedang viral atau apa gitu kan, nanti kita, berbagi cerita di sana. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah sebuah kutipan yang kita semua insya Allah udah paham atau sudah tahu gitu Pak ya, disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Beliau menyampaikan bahwa orang itu kita itu jadi boleh pandai setinggi langit, tapi kalau tidak menulis maka kita tuh bisa hilang dari sejarah gitu, Pak. Jadi menulis itu ibaratnya adalah pekerjaan untuk menciptakan keabadian gitu. Ya, jadi dengan menulis, buku atau apapun gitu, Pak, ya, itu bisa membuat nama kita tetap dikenang walaupun, misalnya kita sudah meninggal gitu, Pak. Tuh, jadi ini mungkin menjadi salah satu motivasi yang besar juga buat saya pribadi gitu ya, untuk kemudian, eee, pengen, menulis di media massa maupun di jurnal, kemudian ada rencana juga insya Allah pengen bikin buku juga gitu, Pak, seperti itu. Nah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Nur, saya aslinya dari Lampung, Pak, kemudian saat ini bertugas di, KPPN Banda Aceh, di ujung barat Pulau Sumatera yang kalau buka puasa itu kami sudah menjelang jam 7 malam, Pak. Jadi kalau di Jakarta sudah mulai hampir tarawih gitu, Pak, ya, kami baru buka puasa gitu, Pak. Nah, sebentar, mohon maaf. Eee, Mungkin sedikit menyampaikan gitu, Pak, portofolio dari beberapa tulisan yang sudah terbit yang pernah saya buat. Ada beberapa artikel jurnal itu di ITREV, Indonesian Treasury Review, itu adalah jurnal dari Ditjen Perbendaharaan, Pak, terbitan dari Ditjen Perbendaharaan, terkait isu-isu keuangan negara sih. Jadi tidak tidak hanya terkait dengan perbendaharaan, tapi isu-isu keuangan negara secara umum dan, kontributornya juga, dari umum juga, Pak, dari kampus-kampus, dari, eselon 1 yang lain juga ada gitu, dari kementerian yang lain pun ada, dari Pemda juga ada gitu, Pak. Kemudian, yang kedua itu saya pernah nulis satu di Jurnal Komunikasi Indonesia, ini ketika saya kuliah, kemudian selesai saya kuliah baru, jurnal itu terbit gitu, Pak. Terus, alhamdulillah pencapaian juga menurut saya yang,
bisa saya banggakan gitu, Pak, ya. Saya diminta oleh teman di CTO waktu itu untuk menjadi salah satu dari 3 editor buku, formula yang bikin datamu bunyi. Ini terkait dengan, kompetisi hackathon 2021, Pak, gitu. Terus untuk artikel opini saya, di Detik, di Kompas, di Bisnis Indonesia, dan juga di beberapa, media lain gitu ya. Sudah ada alhamdulillah sudah ada beberapa yang terbit. Nah, di Detik dan Kompas ini, kalau ini kan online, Pak. Nah, Detik dan Kompas ini yang menurut kami adalah salah satu yang relatif mudah, Pak, sebenarnya untuk bisa terbit gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman kita bisa sharing cara atau ininya, strateginya gitu ya. Jadi kalau di Detik dan Kompas itu kita tidak mengirim email, tapi kita hanya bikin akun, Pak. Jadi kita bikin akun Bapak Ibu, bikin akun di Detik maupun di Kompas, kemudian nanti dari sana kita bisa langsung submit tulisan kita, gitu. Jadi kemudian nanti akan ada proses, moderasi ya, yang memang tidak bisa ditentukan waktunya gitu, kadang cepat kadang lama gitu, tergantung isu yang sedang lagi hangat pada saat itu dan kualitas tulisan kita juga gitu, bisa cepat bisa lambat. Eee, tapi intinya kita tidak tidak harus mengirim email dan relatif lebih mudah sih sebenarnya di Kompas dan di Detik, terutama di Kompas kalau menurut saya yang lebih mudah. Kemudian yang di Times Indonesia ini juga relatif mudah terbit juga, Pak. Isu-isunya tidak, apa ya, tidak terlalu khusus gitu, lebih umum dan sepertinya kalau saya amati dari, banyak penulis yang sudah terbit di sana itu malah justru lebih, apa ya, lebih mudah diterima sih sepertinya gitu, lebih mudah terbit dan dia cakupannya nasional juga gitu, Times Indonesia. Terus viewersnya juga lumayan banyak, Pak, dibandingkan Kompas dan Detik gitu. Malah justru ini kayaknya kalau Times Indonesia ini jauh lebih banyak lagi viewersnya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, apa ya, terkait dengan dunia penulisan di media massa, mungkin saya ingin, apa namanya, memancing gitu ya, karena dunia menulis, dunia literasi itu sebenarnya erat kaitannya dengan, eee, curiosity ya, Pak, ya, curiosity, rasa penasaran kita gitu. Jadi saya ingin memancing, rasa penasaran Bapak Ibu semua terkait dengan, informasi ini, Pak, ayam dan telur itu duluan mana? Nah ini pasti sudah apa namanya, sudah jamak ya kita temui gitu ya, teka-teki ini gitu, ayam dan telur itu kira-kira duluan mana? Nah silakan mungkin Bapak Ibu ada yang, bisa memberikan komentarnya. Silakan, Pak. Jadi kita mungkin langsung apa, tidak harus, satu sesi full baru ini terus ini aja gitu ya, Pak, ya, langsung mengalir aja, Pak, ya, tanya jawab atau diskusinya gitu, Pak. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin memberikan opininya. Nah, gini kan kita kan nanti akan berbicara terkait opini ya, opini di media massa salah satunya. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin memberikan opininya terkait dengan, fakta atau informasi ayam versus telur itu duluan siapa atau duluan yang mana gitu. Oke, silakan, Pak. Yang sudah resen silakan. Aduh maaf. Baik Pak, saya Januar Pak. Ya silakan Pak. Terkait ayam dan telur itu duluan ayam Pak. Heeh, dasarnya atau, kutipannya atau informasinya dari mana Pak? Mungkin bisa disebutkan gitu. Saya pernah membaca di suatu artikel juga mungkin ya. Mhm, Jadi ada yang di ayam itu zat yang tidak ada di telur gitu. Jadi mmm, apa? Jadi dari penelitian itu disimpulkan bahwa zat yang ada di ayam itu lebih dulu ada sehingga simpulannya ayam itu lebih dulu daripada telur gitu Pak. oke baik bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Yanuar ya, bagus sekali Pak, bener. Ada yang lain satu lagi mungkin dari, kaum hawa mungkin barangkali bisa memberikan opininya? Hah? Izin Pak Nur. Silakan Ibu. Ini sebenarnya saya nggak punya dasar sih, tapi saya sih lebih pro ke Ayam-ayaman. ayam. Karena, pertimbangannya ini aja sih, Nabi Adam itu manusia itu pertama Nabi Adam. Jadi Oke, ayam dan makhluk telur, hidup gitu ayam ya. dulu. Analogi Oke, aja. ya oke. Baik terima kasih. Eee, jadi
Dua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya benar gitu ya. Tergantung dari sudut pandang kita yang mana, tergantung dari, informasi yang kita dapatkan itu dari mana atau dari siapa gitu ya. Jadi memang, teka-teki ayam dan telur ini klasik gitu ya, tapi sampai sekarang juga masih diperdebatkan dan terakhir saya pernah baca juga justru ada penelitian yang menyatakan bahwa telur duluan gitu, Bu. Itu sangat ya mind blowing juga sih gitu. Oke, jadi ini adalah mungkin ini, 2 artikel ini hanya contoh saja gitu ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa, membaca atau googling sendiri, banyak sekali artikel yang menulis tentang duluan mana ayam dan telur ini. Oke, berikutnya satu lagi ya Bapak Ibu, terkait dengan zebra. Nah, zebra ini saya penasaran, zebra itu hitam belang putih atau putih belang hitam, Bu? Bapak Ibu. Silakan, yang ingin memberikan, pendapatnya. Oke, ada Pak Arif Zainuddin, silakan Pak. Yang belang hitam. Putih belang hitam, Pak? Ya, karena saya suka yang putih. Nggak Oke. suka yang hitam. Oke. Oke. Silakan, ada lagi, satu lagi mungkin? Silakan satu lagi. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Untuk terkait dengan jerapah ini, saya tadi mendapatkan informasi gitu ya, salah satunya dari sini, di, liputan.com bahwa ternyata menurut ilmuwan, di sini ada beberapa Pak, ada 7 pertanyaan klasik ya. Nah, salah satunya tentang zebra ini. Jadi menurut ilmuwan itu, ternyata zebra itu sebenarnya adalah hitam Pak, gitu. Putih itu adalah belangnya. Fungsinya apa? Untuk, kamuflase gitu ya, terus menghindari predator dan seterusnya seperti itu Pak. Jadi ternyata menurut ilmuwan yang disampaikan oleh artikel ini, zebra itu adalah hitam, belangnya putih Pak, gitu. Seperti itu. Oke, kemudian tentang PNBP, nah mungkin kita ini ya, kita agak apa namanya, fokus ke di Direktorat Bapak Ibu sekalian terkait dengan PNBP. Nah, kemarin saya juga mencari-cari gitu, supaya saya juga tidak apa namanya, benar-benar kehilangan jejak gitu ya Pak ya, terkait dengan PNBP ini, saya coba mencari gitu. Nah, ada salah satu yang saya dapatkan peraturan tentang PNBP itu ternyata di tahun, undang-undangnya itu tahun 1997 ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf mungkin kalau, saya salah mohon dikoreksi gitu. Jadi mungkin dari situ kita bisa, menyampaikan atau menulis gitu ya opini kita maupun, apa namanya, pandangan kita gitu ya terkait dengan peraturan itu, peraturan PNBP. Apakah misalnya peraturan itu perlu updating gitu ya dengan kondisi yang ada saat ini. Karena tentunya dengan perkembangan teknologi informasi gitu ya, hal-hal yang di masa lalu mungkin belum ada sekarang sudah ada dan itu mungkin perlu di-updating gitu ya, diperbaiki atau diperbarui. Terus kemudian salah satu lagi yang saya dapatkan itu terkait dengan, klasifikasi PNBP. Apakah misalnya di dalam klasifikasi itu mungkin, sekali lagi saya mohon koreksinya Bapak Ibu ya jika, apa yang saya sampaikan, ini nanti mungkin tidak tepat gitu ya. Apakah di klasifikasi PNBP itu, perlu ada klasifikasi tambahan misalnya. Kemudian berikutnya terkait dengan tarif PNBP. Nah ini, kalau ini informasi dan, apa ya, mungkin data atau fakta yang saya dapatkan dari satker-satker saya sendiri Pak gitu di Banda Aceh yang satkernya itu alhamdulillah 300 lebih Pak gitu di KPPN Banda Aceh. Jadi, terkait dengan tarif ini dan MP ini sering dikeluhkan juga gitu Pak di satker. Kemarin ada beberapa bulan lalu ada salah satu satker di, daerah Kabupaten Pidijaya, beliau menyampaikan KPA-nya bahwa contohnya gitu Pak ya, tahun lalu itu beliau mendapatkan target PNBP-nya itu 300, kasus misalnya gitu. Tahun tahun itu, tahun 2022 itu padahal tidak tercapai. Tapi di tahun ini malah justru targetnya dinaikkan lagi gitu Pak, jadi 500 kasus misalnya seperti itu. Jadi, ya itulah mungkin hal-hal kayak gitu yang bisa gitu ya nanti Bapak Ibu, tulis gitu ya, tulis kemudian, sampaikan opininya atau mungkin, data dan faktanya seperti apa gitu. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin bisa menjadi bahan untuk Bapak Ibu, menulis
nanti untuk dikirim dan diterbitkan di media massa, seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan realisasi PNBP, trennya sih seperti apa? Saya mendapatkan beberapa ini yang saya sampaikan di, kutipan di bawah ini ya, di tautan di bawah, ini ternyata realisasi PNBP di 2022 lalu itu, lebih dari 100% Bapak Ibu ya, 122,2% kalau tidak salah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di tahun 2022. Jadi mungkin ini adalah sebuah berita baik yang, pastinya berdampak ke pertumbuhan ekonomi juga gitu ya, ke aktivitas ekonomi masyarakat mungkin gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itulah yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu tuliskan, yang bisa dimuat di media massa gitu. Jadi terkait dengan, opini yang kita tulis di media massa, artikel yang kita tulis di media massa itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang dekat saja dengan apa namanya, dengan pekerjaan kita gitu ya, dengan kehidupan kita sehari-hari di kantor gitu ya, atau bisa juga mungkin yang pernah kita alami. Jadi tidak harus sesuatu yang hal-hal yang baru atau yang saya enggak juga, itu bisa tapi, hal-hal biasa yang itu memang sudah biasa kita kerjakan pun bisa gitu ya, bisa menjadi bahan untuk kita, tulis gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apakah ini juga mungkin sering jadi, apa namanya, pertanyaan juga ya, sering jadi keluhan gitu ya teman-teman, banyak juga yang menyatakan kalau menulis itu sulit gitu. Kalau menurut saya sih tidak sulit gitu ya. Nah nanti kemudian ada, apa, pendapat lawannya lagi gitu ya, counter attack-nya gitu ya Bapak Ibu, bahwa iya mungkin buat Mas Nur menulis tidak sulit karena sudah biasa menulis. Nah itu kuncinya, biasa. Nah, jadi menulis itu mungkin tidak sulit ya, tapi kita hanya perlu membiasakan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya keterampilan kita menulis itu bahkan sejak kita ibaratnya diajari menulis, kalau anak-anak sekarang kan di kelas, TK gitu ya, bahkan sudah diajari menulis gitu ya. Nah itu sebenarnya skill menulis itu sudah ada gitu, tinggal kita melatih, mengembangkan dan, terus-menerus menulis gitu supaya ya semakin terasah gitu ya. Jadi kalau buat kami menulis itu ya asik, menyenangkan, seru gitu ya. Terus kenapa gitu, karena dengan menulis itu kita bisa menyampaikan gagasan kita, ide kita, pemikiran kita kepada orang lain. Jadi apa yang kita pahami itu bisa kita sampaikan, kemudian bisa jadi itu menjadi informasi, baru buat orang lain atau justru ibaratnya, apa ya, "Ah udahlah itu udah biasa, udah tahu," gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kita, ide kita, gagasan kita, pemikiran kita bisa kita sampaikan ke orang lain atau mungkin bisa, membentuk semacam komunitas gitu ya, pemikiran yang sama gitu, Pak, ya. Terus berikutnya manfaatnya yang pasti, juga meluaskan atau menambah perspektif kita ya, sudut pandang kita dari, atas suatu hal, atas suatu fenomena, atas suatu masalah, hal-hal yang di sekitar kita lah gitu, yang sedang viral dan seterusnya itu dengan menulis ini kita bisa memperluas itu, sudut pandang kita. Jadi dari satu fenomena, dari satu hal yang viral itu kita bisa menulis dari banyak sisi Bapak Ibu. Jadi contoh ibaratnya gitu ya, ada objek di sini, buku misalnya seperti ini ya, buku. Nah dari buku ini Bapak Ibu bisa menulis banyak hal. Misalnya, kalau dilihat dari depan buku ini adalah berwarna coklat dan seterusnya, kemudian ada tulisan apa, fungsinya untuk apa, misalnya seperti itu. Kemudian kalau dari samping misalnya, nah kalau dari atas, dilihat dari atas seperti ini, dilihat dari samping lagi seperti apa. Nah, atau dari belakang misalnya. Nah itu, sudut pandang kita, perspektif kita ketika kita mengamati suatu fenomena, suatu masalah, atau suatu hal yang sedang terjadi di, lingkungan kita, di sekitar kita gitu ya, di dekat kita. Perspektif, kemudian persepsi. Nah, persepsi kita juga bisa berubah ketika kita misalnya membaca suatu hal gitu ya. Tadinya kita misalnya tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu, atau kemudian, tadinya kita misalnya berlawanan pendapat gitu ya ketika kita, membaca suatu hal gitu, tapi setelah kita membaca hal yang lain terkait dengan isu yang sama itu, oh ternyata pemikiran kita lebih terbuka gitu ya. Kita merasa bahwa, oh ya yang kita baca kemarin itu mungkin tidak tepat, mungkin ini yang lebih pas gitu, atau mungkin kita jadi punya perbandingan gitu ya Bapak Ibu ya di sisi, kanan dan kiri kita ibaratnya gitu, kita jadi punya, apa namanya, persepsi yang lebih apa ya, lebih seimbang lah gitu atas suatu hal gitu. Tidak tidak kemudian kita, apa, berprasangka yang
sesuatu yang sedang terjadi saat itu gitu ya. Terus ilmu pengetahuan informasi pasti kita bertambah gitu ya dengan kita menulis. Karena apa? Dengan kita menulis itu sebenarnya kita harus membaca dulu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kalau ibaratnya menulis misalnya novel atau cerpen gitu ya, puisi gitu ya. Kita menulis, nah bisa langsung dari pemikiran kita sendiri gitu ya. Tapi kalau dengan di media massa itu kita juga tetap harus berdasarkan data atau fakta gitu Bapak Ibu. Jadi ada info kutip lah gitu ya, kutip secara sederhana untuk kita kemudian berikan pendapat kita atas masalah atau fenomena yang mau kita tulis tadi gitu. Gitu. Kemudian dari menulis kita juga bisa mempengaruhi orang lain gitu ya dengan ide, pemikiran, gagasan kita tadi. Dan yang berikutnya melatih juga daya analisis kita. Jadi kalau misalnya kita diberikan tugas analisis, tadi Pak Ato ya, sebagai fungsional gitu kan, biasanya diberikan tugas-tugas analisis gitu Pak ya. Nah nanti bisa dengan menulis itu, semakin sering menulis, mungkin akan semakin terlatih gitu ya daya analisisnya gitu. Dan mungkin banyak lagi lah yang seru dari dunia menulis yang, ya itu kalau menurut kami sendiri, sebenarnya tidak sulit gitu ya, gitu. Nah, paradoksnya seperti apa Bapak Ibu? Saya menyebutnya paradoks ini adalah MBM. Jadi antara minat, bakat, dan mampu gitu ya. Nah, yang pertama kita sering mungkin membandingkan antara kita tuh punya minat tapi kita nggak punya bakat gitu. Kita minat menulis tapi kita merasa nggak punya bakat. Itu mungkin hanya perasaan kita saja gitu ya. Karena bakat menulis itu tadi kalau yang mungkin kita bisa amati juga bahwa anak-anak pun bisa kok menulis gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya mungkin bukan dalam artian meremehkan bukan ya Bapak Ibu, tapi memotivasi diri kita bahwa dalam dunia kepenulisan itu sebenarnya bakat itu mungkin nomor sekian lah gitu ya. Terus yang kedua, apakah kita mampu menulis tapi kita tidak minat, kita mampu menulis gitu ya. Menulis sekedarnya lah gitu ya. Ibaratnya nota dinas itu kan kita ya tulisan juga kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nota dinas itu juga tulisan. Jadi kita menulis tapi kita mungkin tidak minat karena apa? Kita tidak kayaknya agak susah gitu ya dikasih tugas untuk menulis dan seterusnya gitu ya. Tapi kadang itu nanti ketika itu sudah menjadi apa ya, titik balik gitu ya, itu sudah menjadi kewajiban kita, nanti akan menyesal gitu Bapak Ibu. Contohnya itu ketika misalnya kita mau asesmen gitu ya Bapak Ibu yang nanti akan naik jabatan gitu, menduduki jabatan kan ada asesmen. Nah di sana biasanya kan disuruh membuat critical incident ya Bapak Ibu. Nah itu kan menulis juga gitu. Nah dengan kita sudah terbiasa menulis seperti ini di media massa atau menulis opini, itu juga nanti kita akan lebih mudah gitu ketika nanti menyusun critical incident untuk syarat kita ketika asesmen tadi gitu. Nah, terus kita merasa mampu, tapi merasa tidak punya bakatnya itu sebenarnya sama-sama aja. Jadi kita tidak, kalau saya sendiri gitu ya berpandangan bahwa untuk menulis itu sebenarnya tidak butuh bakat sebenarnya, tapi butuh, kalau mampu ya semua orang bisa mampu gitu, mampu. Tapi lebih ke minat dan kemauan yang penting gitu kalau menurut saya sih gitu Pak, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau apa yang kita mau itu nanti kita bisa kerjakan gitu. Kalau masalah waktu dan seterusnya itu bisa diatur. Banyak strateginya, banyak caranya yang bisa kita mengatur waktu kita supaya kita bisa tetap produktif gitu ya menulis, tapi pekerjaan kita sehari-hari juga tidak terbengkalai gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, berikutnya di sini yang menurut saya juga penting adalah konsistensi Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah ide gitu ya, sebuah pemikiran yang akan kita tulis gitu ya, akan kita kirim ke media massa itu, yang pertama ya kerjakan aja gitu. Kerjakan, lakukan, niatkan. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya belum pernah gitu ya, saya juga ini kan baru Pak, saya juga di dunia tulis-menulis ini ibaratnya mungkin baru 2021 akhir lah gitu saya mulai gitu ya. Nah tapi dengan saya merasa saya ingin menemukan passion saya di sini gitu dan alhamdulillah sudah bisa bertemu gitu ya passion saya di situ di dunia tulis-menulis ini. Jadi saya niatkan, saya kerjakan, saya lakukan gitu terus-terus. Saya latih terus-terusan gitu ya, terus-menerus. Pokoknya kita harus nulis terus gitu. Jadi saya dapat beberapa tips and trick juga gitu ya di medsos, teman-teman para komunitas penulis gitu ya. Disampaikan oleh beliau-beliau yang mungkin jauh lebih ahli daripada saya gitu. Pokoknya tulis terus gitu.
punya target misalnya sehari menulis 1 lembar gitu ya, 1 halaman gitu ya. Nggak apa-apa, tulis aja, apapun lah gitu tentang kayak ibaratnya kalau zaman dulu, zaman kita sekolah gitu ya, masih muda mungkin, nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu kan ada namanya buku itu teman-teman cewek ya, kalau saya sih enggak sih, buku diary gitu ya. Nah, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ya udah kita tulis saja terus gitu, tiap hari kita tulis 1 halaman kah atau setengah halaman gitu. Yang penting konsisten, tulis terus, nanti lama-lama akan terlatih gitu ya. Gitu, jadi, asah terus skill kita, tulis terus, jangan berhenti belajar gitu ya, banyak membaca gitu aja. Membacanya tidak harus baca buku kok Bapak Ibu, jadi kita bisa baca media sosial, misalnya informasi di media sosial kan juga banyak ya, hal-hal yang sedang viral kan juga di medsos itu justru kalau sekarang gitu ya, kalau kita amati itu justru, eee, apa namanya, media massa itu justru berkiblat pada media sosial gitu. Jadi apa yang viral di medsos duluan, itu yang akan nanti naik, apa, hype-nya di media massa, yang akan jadi berita utama di media massa, justru seperti itu sekarang. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, kita itu bisa karena kita itu terbiasa Bapak Ibu. Saya juga dulu belum, apa ya, kalau bisa dibilang belum bisa gitu ya untuk menulis ini, tapi saya mencoba membiasakan diri dari hal-hal yang, kalau saya flashback ke belakang gitu ya, ternyata ya saya membiasakan diri di sana gitu ya. Saya diberikan tugas misalnya untuk, jadi waktu di kantor pusat DJPB Bapak Ibu, saya di bagian SDM itu, diserai tugas menjadi PIC kegiatan. Jadi saya terbiasa dilatih untuk membuat konsep gitu ya, konsep acara, konsep nota dinas, apa, kerangka acuan kerja dan seterusnya gitu. Jadi itu juga ternyata melatih gitu ya, melatih, skill kita untuk menulis dan menganalisis suatu, masalah seperti itu. Kemudian ketika saya kuliah gitu ya Bapak Ibu, ketika saya kuliah, nah nanti teman-teman mungkin yang sedang kuliah atau sedang akan kuliah nanti, itu juga dari tugas kuliah itu bikin paper, resume jurnal, resume buku dan seterusnya, itu bisa juga melatih skill menulis kita gitu ya. Karena, kita membaca sesuatu gitu ya, buku, jurnal dan lain-lain gitu ya, informasi, berita gitu, kita baca kemudian kita, tulis ulang gitu ya, kita tulis ulang dengan bahasa kita sendiri, itu ada istilahnya nanti parafrase gitu ya. Nah, yang ketiga modalnya untuk kita membiasakan itu kita harus ya suka membaca Bapak Ibu. Jadi membacanya tidak harus membaca buku, bisa membaca kalau saya biasanya gitu ya seringkali itu ya setiap hari entah berapa kali gitu ya, di HP itu yang sering saya buka itu adalah, media massa dulu gitu. Jadi Detik, Kompas, Liputan 6 dan seterusnya ada aplikasinya, ada juga yang hanya lewat, apa yang di Google itu ya gitu. Jadi kita suka membaca, dengan membaca itu kita jadi tahu apa yang sedang viral saat ini gitu ya, informasi-informasi atau berita atau isu apa yang sedang viral, kemudian itu mungkin kita punya pendapat di sana, "Oh itu seharusnya nggak kayak gitu," misalnya. Faktanya sebenarnya nggak kayak gitu kok menurut pengalaman saya atau menurut apa yang saya ketahui atau menurut, ilmu saya misalnya gitu ya, atau menurut pekerjaan saya di kantor saya itu nggak kayak gitu. Nah itu bisa Bapak Ibu tuliskan kemudian dikirim, istilahnya itu bisa menjadi apa ya, counter opinion gitu ya buat si media, supaya masyarakat juga tidak apa ya, tidak termakan hoaks misalnya gitu ya, dengan kita menyajikan informasi yang, sebenarnya gitu melalui tulisan kita tadi gitu. Nah, model berikutnya adalah kita itu punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi, rasa ingin tahu, terus kita juga suka mengamati ya Bapak Ibu ya, mengamati, kita juga suka diskusi, suka ngobrol, itu juga, akan melatih, itu tadi jiwa analisis kita lah gitu ya, jiwa analisis, jiwa apa ya, daya pikir lah gitu ya, daya pikir dan daya analisis kemudian akan membuat kita tinggal menuliskan aja gitu ya. Nah mungkin nanti Bapak Ibu kita bisa diskusi lagi, eee banyak mungkin dari kita yang punya ide brilian macam-macam dan seterusnya gitu ya, banyak gitu ya yang kita pikirkan, tapi untuk menuliskannya itu sulit misalnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusi bagaimana caranya, strateginya supaya kita bisa, menuliskan hal-hal yang, sudah kita pikirkan tadi, segera kita tulis gitu ya, supaya ide itu, pemikiran kita tidak hilang gitu ya. Dari yang kita pikirkan tadi tidak hilang, segera kita tulis gitu ya. Nah, yang penting juga menurut saya adalah motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi yang paling penting adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita gitu ya. Nah motivasinya apa terkait dengan menulis di media menulis opini ini.
mungkin bisa jadi terus atau perintah dari pimpinan. Ya, oke lah itu mungkin bukan sebuah motivasi yang, motivasi dalam tanda kutip gitu ya, tapi itu adalah, ya sudah namanya perintah harus kita kerjakan gitu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita, mendapatkan perintah kemudian kita kerjakan gitu ya, dan kita, eee oke contoh misalnya, saya tadi ya pengalaman saya tadi, pada saat itu pun saya berpikir, saya mungkin tidak berpikir untuk mendapatkan manfaat gitu ya dari apa yang saya kerjakan pada saat itu. Membuat konsep nota dinas, konsep kegiatan dan seterusnya itu, saya merasa ya sudah yang penting saya kerjakan. Tapi ternyata, eee, 3, 4 tahun setelahnya saya baru merasa bahwa itu bermanfaat gitu ya untuk, melatih skill menulis saya, seperti itu. Nah kemudian kalau di kami di DJPB itu Bapak Ibu di perbendaharaan itu ada namanya ikuliterasi. Jadi untuk eselon 4 dan eselon 3 yang, non kepala kantor gitu ya, itu punya ikuliterasi. Jadi harus menulis kemudian terbit di media massa atau menulis jurnal nanti ada skornya, nanti beda-beda skornya. Jadi kalau misalnya di media massa yang, di lokal itu skornya misalnya 85 gitu ya. Kemudian kalau di media massa yang nasional dia bisa 90 misalnya, kalau di jurnal bisa 100 misalnya seperti itu. Nah, itu juga kalau bagi kami gitu ya, itu menjadi sebuah motivasi juga gitu ya, karena dalam 1 tahun itu harus ada yang terbit minimal 1 gitu kan, gitu. Terus yang berikutnya adalah minat. Minat juga penting ya, minat, kemauan gitu ya, terkait dengan, menulis itu tadi juga menurut saya juga salah satu modal yang penting. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan di awal ya, dengan menulis ini itu modal penting bagi kita ketika kita nanti mau, beralih jenjang jabatan ya Bapak Ibu ya, ketika asesmen. Nanti banyaklah yang, pengalaman-pengalaman terkait dengan apa namanya, proses menulis critical incident itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang, kita bisa mungkin sekilas kita bisa apa ya, membandingkanlah antara yang sudah terbiasa menulis atau yang belum biasa menulis gitu ya. Kalimat-kalimat yang ada di critical incident itu bisa kita lihat gitu, bisa kita bandingkan gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan antara, Bapak Ibu dengan temannya gitu ya. Coba nanti dilihat critical incident-nya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu, di beasiswa gitu ya LPDP misalnya yang mengambil jenjang di S2 dan S3, itu juga mensyaratkan salah satunya adalah, karya tulis. Bukan karya tulis yang kayak jurnal gitu sih, tapi lebih ke ya mirip-mirip critical incident seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah itu juga tentu butuh, keterampilan menulis ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin hal-hal yang bisa menjadi, motivasi gitu ya. Kemudian ide menulisnya itu kalau saya atau kami itu kebanyakan dari mana, yang pertama karena banyak baca koran digital Bapak Ibu. Jadi kalau saya itu tadi apa ya, hampir setiap pagi lah, setiap pagi, kadang siang, sore, gitu saya sering baca, Detik, Kompas gitu ya, dan lain-lain lah gitu media sosial, media massa gitu ya. Media massa kan sekarang bentuknya digital ya, tidak kita baca koran cetak, walaupun koran cetak juga masih ada, tapi saya lebih tertarik ke yang, versi mobile aja gitu, di HP kan bisa dibaca di mana-mana gitu ya Bapak Ibu. Terus berikutnya saya sering juga mengamati, media sosial gitu ya, apa yang sedang viral, apa yang kasus-kasus atau isu-isu apa yang sedang viral itu barangkali bisa kita tulis dari sudut pandang kita. Saya ambil contoh misalnya pada saat beberapa waktu lalu kita mungkin masih ingat Citayam Fashion Week ya Bapak Ibu. Citayam Fashion Week, saya coba tulis gitu ya dari sudut pandang saya di, background di ilmu komunikasi, saya tulis di sana, kemudian saya kirim ke Kompas, itu di awal-awal saya mengirim ke Kompas Bapak Ibu, alhamdulillah terbit gitu. Judulnya waktu itu, fenomena Citayam Fashion Week dalam perspektif, ilmu komunikasi, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itulah yang mungkin bisa menjadi ide, bisa menjadi apa namanya, insight gitu ya Bapak Ibu, menulis gitu ya. Kemudian membaca buku juga bisa Bapak Ibu, idenya dari buku gitu ya, buku apapun lah gitu nanti bisa, bisa apa namanya, bisa menjadi, apa, bisa menjadi modal ya, menjadi modal untuk Bapak Ibu untuk menulis, bisa menjadi bahan gitu ya. Nah tadi majalah tadi ya, majalah Inti tadi, Inti PNBP tadi juga tentu itu juga bahannya sangat bagus pasti untuk bisa Bapak Ibu, ibaratnya apa ya, bukan rangkum sih tapi lebih Bapak Ibu pilih isunya yang terkini atau yang, misalnya malah justru yang paling jadul gitu yang tidak relevan lagi, kemudian Bapak Ibu tulis,
sampaikan idenya, sampaikan misalnya ini tidak seharusnya untuk sekarang tidak seperti ini lagi tapi harusnya begini gitu. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu tulis gitu ya. Gitu. Terus dari obrolan, diskusi dengan teman, dengan atasan, dengan keluarga dan semuanya itu ya, itu juga bisa menjadi apa ya, ide tulisan juga gitu. Kadang kita ketika sedang ngobrol dengan keluarga gitu ya, pasangan gitu, ngobrolin tentang apa yang sedang viral itu, terus kemudian tercetus idenya, oh ini bisa nih ditulis dari sudut pandang ini misalnya. Udah segera aja bikin catatan di HP gitu ya. Jadi kalau ada ide-ide tadi segera aja Bapak Ibu segera tulis, segera bikin catatannya gitu ya, ditulis di Post-it misalnya kalau lagi di kantor atau kalau misalnya sedang di rumah bisa ditulis di HP gitu ya. Segera dibuat catatan di HP, kemudian nanti ketika minimal apa ya, keynote-nya lah gitu ya, keyword-nya lah gitu. Jadi inti-intinya, kisi-kisinya Bapak Ibu mau nulis tentang apa, nanti kan ada kalau di apa namanya, di pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya ada misalnya kita bikin outline gitu ya, bab 1 seperti itu contohnya. Tapi kalau di menulis media massa itu sebenarnya lebih cair gitu ya, tidak sekaku itu. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya judul besarnya atau topik besarnya seperti apa, kemudian nanti dibuat outline-nya di bawahnya. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih terkait ini? Peraturannya dulu kah misalnya, mau ngomongin peraturan misalnya, terus kemudian mau ngomongin yang terbaru saat ini seperti apa? Oh, mau ngomongin perkembangannya dari tahun sekian sampai tahun sekian itu seperti apa? Datanya tadi ya misalnya gitu, trennya misalnya seperti itu. Nah, itu bisa segera ditulis, kemudian nanti ketika sudah mau menulis baru coba dicari referensinya gitu ya. Referensi ini bisa dari macam-macam ya, dari berita, dari data, dari fakta, dari majalah, dari koran dan lain-lain bisa Bapak Ibu kumpulkan gitu ya nanti untuk dikutip. Dikutip itu intinya saja Bapak Ibu, tidak harus semuanya yang dikutip gitu ya. Nanti untuk kemudian dirangkai menjadi sebuah artikel gitu ya yang nanti dikirimkan ke media massa. Dan yang terakhir juga tentunya bisa didiskusikan gitu ya dengan teman-temannya, dengan atasannya mungkin gitu kan. Barangkali dari diskusi itu muncul ide baru atau mungkin tulisan kita mungkin tidak tepat tapi ada yang perlu diperbaiki di sisi apanya misalnya seperti itu. Itu juga penting. Nah, sedikit tips dari saya terkait untuk kita bisa melatih diri untuk menulis itu kita mungkin jeli mengamati situasi ya Bapak Ibu ya, mengamati momentum, mengamati hal yang sedang viral. Nah, saya ingin tanya ke Bapak Ibu sekalian, silakan nanti resen ya, berikan pendapatnya. Dalam minggu ini ya sampai dengan hari ini, kira-kira isu atau informasi atau berita apa yang menurut Bapak Ibu sedang viral gitu ya? Coba silakan Bapak Ibu berikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu, isu atau berita atau apapun lah gitu yang Bapak Ibu amati di media sosial misalnya atau di koran gitu ya yang sedang sekarang lagi ngetren lah gitu, lagi viral-viralnya sekarang ini gitu ya. Gitu. Saya kemarin barusan menulis tapi belum belum terbit Bapak Ibu. Ya Pak Arif lagi silakan Pak. Pak Mahfud. Oh. Pak Mahfud. Bukan ya? Oke, siapa tadi? Pak Mahfud, ya silakan Pak. Ya, isu tentang Pak Mahfud yang berdiskusi agak keras dengan DPR. Pak Oke. Mahfud kata Pak Sarip. Oh iya, Bukan. Pak Mahfud MD, mohon maaf. Saya kira Iya. temannya Pak Arif yang di situ temannya Pak Mahfud namanya gitu Pak. Bukan Pak Oke. Mahfud MD Pak. Oke. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang berdampak ke kita? Mungkin ada? Ada di Pak Franky tuh, isu kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dari Pak Wah, Franky, ya Pak itu juga. Nur. Ya, itu juga sangat apa namanya, sangat viral juga ya saat ini ya Bapak Ibu ya. Bagus juga itu isunya. Bisa ditulis juga itu Bapak Ibu, mungkin bisa dikaitkan dengan perekonomian gitu ya. Karena dengan kita batal menjadi tuan rumah misalnya kemudian apa ya, potensi devisa yang masuk gitu ya misalnya jadi berkurang misalnya. Barangkali bisa dikaitkan dengan pekerjaan Bapak Ibu terkait dengan PNBP-nya misalnya gitu ya. Itu juga bisa. Oke, ada yang lain satu lagi mungkin? Ada lagi? Oke. Yang itu Bapak Ibu THR sama gaji 13 nggak ada yang mengamati kah? Udah Atau jelas mungkin itu Mas. udah jelas ya? Iya, oke.
Iya sih memang sudah jelas tapi juga apa, bisa kita ini juga sih sebenarnya gitu ya, kalau menurut saya bisa kita opinikan juga gitu ya, bisa kita sampaikan juga gitu ya. Jadi tidak tidak melulu hal-hal yang baru atau yang, sangat besar sekali gitu ya, tapi hal-hal yang di sekitar kita juga bisa kita tulis kok gitu. Gitu, kalau kalau saya kemarin sedang menulis tentang itu, sudah saya kirim ke Kompas cuman belum ada kabar apakah mudah-mudahan bisa terbit Bapak Ibu, seperti itu. Jadi itu ya sedikit tipsnya yang pertama peka dan jeli, kemudian kita upayakan konsisten ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tulis terus, apa saja gitu ya untuk awal-awal misalnya Bapak Ibu bisa tulis, eee, baik itu harian, mingguan, bulanan, tentukan targetnya sendiri gitu ya dengan kemampuan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah membuat catatan ya, membuat catatan atau outline tadi. Nah, jadi kita menulis kalimat, orang lain tapi dengan bahasa kita. Nanti mungkin kita bisa belajar, lagi di sana terkait dengan parafrase. Terus kemudian jadi jika idenya datang segera catat aja, jangan jangan sampai ide itu menguap. Saya juga sering juga gitu Pak, lagi sedang mengamati berita misalnya terus, "Oh ini bagus nih ditulis dari sudut pandang ini," misalnya. Tapi lupa membuat catatan tadi Pak, akhirnya ya sudah lupa gitu ketika "Oh kayaknya kemarin pengen nulis apa," gitu, ya sudah hilang gitu Pak, seperti itu. Jadi mungkin bisa segera gitu ya kalau kalau apa namanya, ketika mendapatkan idenya apa, segera ditulis, dibuat catatan ringkasnya lah minimal gitu. Terus nanti ketika sudah mau menulis, itu cari referensi yang tepat, yang relevan, yang sesuai gitu ya. Baik itu data, fakta, berita maupun, yang lain-lain. Terus yang penting juga menurut saya adalah kita bisa membangun relasi atau bergabung dengan komunitas gitu ya, follow akun para penulis misalnya di media sosial gitu ya. Itu juga bisa banyak tips-tips yang disampaikan oleh beliau-beliau yang lebih ahli gitu ya, terkait dengan cara-cara kita membuat tulisan, gitu. Terus, eee, apakah pernah merasa bosan? Tentu tentu. Di awal-awal kita kadang terlalu semangat gitu ya, waktu, di awal-awal saya menulis itu alhamdulillah ya relatif, sering gitu ya ininya ya, temponya gitu, dekat-dekat gitu ya, seminggu sekali kadang kayak gitu. Tapi kemudian di akhir-akhir ini, mungkin ya karena sedang ada load pekerjaan yang agak banyak dan seterusnya, akhirnya kemudian sedikit panjang gitu ya jedanya, bisa sampai sebulan gitu ya, baru ada yang terbit lagi gitu. Jadi kalau seperti itu ya tidak apa-apa gitu ya, kadang kita pastilah merasa bosan, capek, mentok dan seterusnya gitu ya, nggak apa-apa. Kadang saya juga sering kok Bapak Ibu merasa ketika misalnya sedang ada ide gitu ya bagus, kemudian saya tulis, pas sedang menulis itu tiba-tiba itu mentok gitu Bapak Ibu. Mentok, aduh ini mau diarahkan ke mana gitu, bingung gitu kan. Ya udah bisa kalau seperti itu ya sudah tinggal aja dulu gitu, bisa bisa ditinggal dulu, rileks dulu misalnya atau ngobrol dulu gitu ya. Dengan ngobrol itu kadang malah, misalnya kalau saya misalnya gitu ya ngobrol dengan staf saya gitu kan, "Ini Mas saya sedang mau nulis tentang ini nih," terus, "Oh itu gini 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 gini." Nah dari situlah kemudian, "Oh iya arah tulisannya harusnya ke sini nih," gitu. Seperti itu. Jadi dengan ngobrol tadi kita kemudian mendapatkan insight lagi gitu untuk kita, semangat lagi nulis kita, terus kemudian arah tulisan kita jadi lebih lebih pas gitu nantinya gitu. Bisa ditinggal pokoknya ya kita ini aja lah, ketika kita sedang bosan gitu ya, ya udah kita bisa healing dengan cara kita masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pasti kita jangan kapok ya Bapak Ibu ya, jangan kapok, kita harus terusin gitu ya. Karena itu tadi, insya Allah banyak manfaatnya menulis ini gitu ya. Kemudian, oke, berikutnya kita langsung mungkin akan ke intinya ya terkait dengan opini di media massa, artikel di media massa. Yang pertama itu biasanya opini yang di media massa, kalau saya selama ini menulisnya lebih ke opini ya Bapak Ibu ya, bukan, liputan ya, lebih ke opini. Jadi yang biasanya terbit itu adalah tema dan topik yang menarik, kekinian dan isu yang sedang viral, gitu ya. Tentu dengan perspektif dari, keahlian kita atau mungkin pekerjaan kita gitu ya. Saya kemarin menulis tentang, Ramadan, saya kaitkan dengan, pertumbuhan ekonomi, ditolak juga gitu dari Kompas gitu. Ternyata mungkin, nggak cocok gitu ya dengan, seorang ASN. Saya kan profilnya di Kompas itu, saya buat ASN Kementerian Keuangan gitu ya Pak. Terus kok nulisnya Ramadan gitu kan, mungkin seperti itu, jadi nggak cocok ini, padahal udah saya kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi gitu, Pak, gitu. Mungkin ya ya seperti itulah, pertimbangan dari redaktur kan masing-masing ya, beda-beda gitu ya. Terus yang penting juga adalah judulnya harus eye catchy ya Bapak Ibu ya, judulnya,
mudah, tidak terlalu panjang gitu ya. Terus kalau bisa bombastis tapi ya tidak lebay gitu ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu ingat, tabloid atau koran lampu merah ya Bapak Ibu ya. Kalau yang anak-anak muda mungkin belum tahu ya Bapak Ibu ya. Yang bapak-bapak ini mungkin bisa tahu ini, eee, koran lampu merah itu kan judulnya bombastis semua ya Bapak Ibu ya. Kadang judul itu sudah mewakili isi gitu ya. Judul yang panjang gitu terus kemudian isinya ya sudah gitu. Kita nggak usah baca isinya sudah tahu judulnya gitu ya. Tuh. Terus judul juga harus pas gitu ya, pas dengan konteks yang mau kita tulis tadi. Dan berikutnya adalah kredibilitas si penulis, itu juga tentu menjadi pertimbangan di, redaktur di media massa tadi gitu ya. Di sini kredibilitas ini mungkin kaitannya dengan, background pekerjaan kita gitu ya, atau mungkin background pendidikan kita, itu juga bisa menjadi pertimbangan dari, si penulis atau mungkin portofolio kita gitu ya. Hal-hal yang sudah pernah kita tulis itu juga bisa menjadi pertimbangan dari si redaktur media massa untuk menerbitkan tulisan kita gitu ya, seperti itu. Nah, secara umum di media massa itu kriteria ini, Bapak Ibu juga bisa kok baca masing-masing di media massa ininya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kriterianya beda-beda tapi secara umum seperti ini. Yang pertama pasti tidak boleh plagiat ya Bapak Ibu. Jadi harus, orisinil murni karya kita sendiri. Kita bukan berarti kita semuanya harus baru ya, kita boleh mengutip, boleh banget gitu ya. Caranya dengan apa? Dengan parafrase tadi Bapak Ibu. Nah dengan parafrase ya, itu, kalimat orang gitu ya, pernyataan orang lain itu kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Itu tidak akan menjadi plagiat. Jadi kalau di dunia, apa namanya, kalau di kampus gitu ya, ketika kita, menulis jurnal atau mungkin tugas akhir gitu ya, itu kan ada tes plagiarisme ya Bapak Ibu. Nah itu, dengan cara itu maka tidak akan tertangkap sebagai plagiat gitu ya, atau masih dalam batas normal lah gitu plagiatnya. Jadi tidak plagiat, kemudian kalau opini berarti dia non non karya ilmiah ya bentuknya ya, jadi lebih lebih, lebih fleksibel lah gitu ya. Kemudian biasanya juga nggak ada tabel grafik infografisnya nggak ada gitu, tapi boleh juga sih, tapi jangan terlalu banyak gitu ya, gitu. Terus, umumnya itu antara, 600 sampai 1.000 kata, tapi itu juga tergantung dari medianya masing-masing. Saya pernah menulis hampir 1.500 kalau nggak salah 1.400-an itu ya alhamdulillah terbit juga gitu. Jadi kalau di, koran digital itu kan ada kalau udah lebih dari ini kan nanti masuk ke halaman berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ada P1, 2, 3, 4, 5 itu sampai 5 atau 6 gitu masalah kepanjangan itu yang saya tulis itu waktu itu. Jadi mungkin yang enak itu ya sekitar 2 halaman di itu ya, di media massanya itu gitu ya. Kalau di kita ya mungkin 600-an kata lah, 600 sampai kurang dari 1.000 itu udah enak itu gitu. Nggak terlalu panjang dan, sudah cukup komprehensif sih yang kita sampaikan di sana gitu, opini kita gitu ya. Terkait ukuran huruf, margin dan seterusnya ini mah, tergantung media massa masing-masing ya. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya menyertakan nama, jabatan, foto penulis. Nah, ini biasanya kalau yang dikirim via email ya. Tapi kalau yang membuat akun di media massanya tadi kayak contohnya di Kompas sama Detik tadi, nanti kan profil kita kan sudah ada di sana ya. Kita melengkapi profil kita, nama lengkap, gelar, kemudian pendidikan dan seterusnya. Kemudian, upload foto kita juga di sana gitu ya. Nanti akan menjadi profil kita ketika nanti tulisan kita terbit di sana gitu ya. Jadi kadang-kadang gambarnya itu, gambar utama yang ketika headline-nya tulisan kita terbit itu, kadang gambar kita sendiri, kadang juga gambar dari redakturnya gitu. Jadi tidak masalah, yang penting nama penulisnya tetap nama kita gitu ya Bapak Ibu, gitu. Terus kemudian, eee, tema tulisan juga harus kebaruan ya, up to date gitu ya, paling, apa yang viral misalnya seperti itu juga bisa, gitu. Kemudian substansi tulisan tidak mengandung sara, ini pastilah ya, kita tidak boleh menyinggung sara. Kemudian biasanya gitu kalau saya itu di bagian akhir tulisan itu ada, saya sertakan tulisan disclaimer ya, disclaimer bahwa tulisan ini adalah opini pribadi dan bukan, tidak mewakili pandangan organisasi, gitu. Nah, berikutnya tentang opini, yang pertama itu kita juga, penting memperhatikan ya Bapak Ibu terkait dengan otoritas kita. Apakah kita pakar di bidang kita gitu ya, menguasai, bidang yang kita tulis tadi gitu ya. Jadi nanti itu juga menjadi pertimbangan dari redaktur untuk menerbitkan tulisan kita. Di sini misalnya lebih kaitannya kalau kalau yang saya amati mungkin lebih ke ini ya, background pekerjaan ya, pekerjaan kita dan juga mungkin pendidikan kita gitu ya. Dan kita usahakan konsisten pada bidang kita. Contoh tadi ya ketika saya ngomongin Ramadan gitu ya, itu jadi malah tidak terbit gitu ya. Mungkin itu
karena sudah di luar apa namanya, di luar pagar saya gitu ya Bapak Ibu ya, di luar rumah saya gitu ya. Saya di situ Prof ini ASN gitu kan, kemudian nulis-nulis tentang Ramadan, janganlah gitu, mungkin seperti itu. Nah, kemudian berisi pandangan, argumen, wawasan yang dan kritik yang orisinal ya Bapak Ibu ya. Tidak, sebenarnya kalau menurut saya sih bolehlah kita ibaratnya mengadaptasi gitu ya, bukan bukan meniru ya, bukan meniru, tapi mengadaptasi misalnya pendapat orang lain gitu ya, pendapat tokoh gitu ya, tokoh terkenal di negara kita misalnya, terus kemudian kita sesuaikan dengan pendapat kita sendiri gitu ya. Itu juga menurut saya bisa aja gitu, nggak masalah gitu. Yang penting tetap sesuai dengan bidang kita gitu ya. Kalau kita mungkin terkait dengan keuangan negara gitu ya, bidang kita keuangan negara dikaitkan dengan sana. Tapi waktu itu saya juga pernah menulis terkait dengan lagi heboh-hebohnya Bjorka, Bapak Ibu tahu ya, hacker Bjorka, itu saya tulis juga tentang itu, saya kaitkan dengan, perspektifnya ilmu komunikasi tapi gitu. Alhamdulillah terbit juga walaupun profil saya tetap ASN Kementerian Keuangan gitu Bapak Ibu. Itu juga mungkin sekali 2 kali bisalah gitu ya, dari sudut pandang yang berbeda gitu. Terus kita juga harus, memperhatikan relevansi kita ya berhubungan dengan isu aktual, isu yang sedang terkini, yang sedang viral saat ini gitu ya. Dan mungkin berisi informasi atau gagasan yang dibutuhkan orang gitu ya. Tuh. Jadi misalnya kalau terkait dengan PNBP, kita tidak sekedar menyajikan bahwa ini loh PNBP tahun ini atau 3 tahun ke belakang itu sudah melebihi realisasinya melebihi 100% ibaratnya gitu, sudah tercapai targetnya. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu ya, tapi misalnya dengan tercapainya PNBP yang targetnya lebih dari 100% tadi, maka dampaknya adalah misalnya perekonomian membaik, kemudian masyarakat jadi lebih aktif berbelanja misalnya dan seterusnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti yang bisa lebih memahami lah ya terkait dengan detail-detail terkait dengan hal itu. Apa fungsi-fungsi dari PNBP tadi misalnya gitu ya. Itu juga bisa. Jadi relevan dengan dengan keahlian dari Bapak Ibu gitu ya. Atau informasi atau gagasan penting yang memang dibutuhkan masyarakat gitu ya. Contoh misalnya terkait dengan THR gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan THR dan gaji ke-13. Masyarakat kan pasti ingin tahu, masyarakat di sini termasuk ASN ya tentunya, ingin tahu kan kira-kira kapan ya mulai bisa cair gitu kan. Nah kalau kami di KPPN gitu kan sebagai, bendahara umum negara yang mencairkan itu gitu, kami punya informasinya kan. Nah itu bisa kita tulis Pak, opininya di media massa. Ini kira-kira ibaratnya dicairkan di bulan ini misalnya atau di tanggal sekian gitu, H-min sekian gitu. Walaupun itu juga secara umum sudah disampaikan oleh Bu Menteri ya di press release beliau, eee, tapi mungkin kita bisa menyampaikan atau menambahkan informasi lain gitu ya, bahwa misalnya dengan THR yang akan cair ini akan membuat masyarakat terutama ASN gitu ya bisa lebih, segera berbelanja gitu ya, kebutuhan lebaran bisa mudik ya Bapak Ibu ya, belanja, mudik gitu ya. Terus kemudian dengan mudik itu apa, kemudian bisa menggerakkan ekonomi yang ada di desa misalnya. Jadi di kota beli oleh-oleh, sampai ke desa, di perjalanan pun itu kan, ada aktivitas ekonominya Bapak Ibu ya, beli bensin misalnya, beli tiket pesawat dan seterusnya itu ya. Itu kan juga, uang beredar di sana ya, uang bergerak di sana. Sampai di desa kemudian oleh-oleh dibagi. Selesai lebaran balik ke kota dia bawa oleh-oleh lagi dari desa. Artinya apa? UMKM di desa juga bergerak lagi gitu ya, tumbuh lagi gitu ya. Nah seperti itulah mungkin hal-hal yang bisa kita, tulis gitu ya Bapak Ibu ya, gitu. Terus bahasa opini itu juga seharusnya sebaiknya gitu ya, sebaiknya padat, tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang misalnya sampai 5.000 kata gitu ya Bapak Ibu. Kalau itu mungkin menulis jurnal ya. Jadi cukup 600, 1.000 kata itu sudah sangat bagus lah gitu, tidak terlalu panjang. Dan mudah dimengerti, jangan pakai bahasa planet ya Bapak Ibu ya. Mungkin barangkali ada istilah-istilah kalau di dunia, keuangan negara misalnya ada istilah kalau di Perben tuh apa ya namanya, zaman dulu ada wet matakhit misalnya seperti itu kan, kita masyarakat juga nggak tahu gitu ya Bapak Ibu. Jadi pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu ya. Terus berikutnya media yang dituju, kita juga, usahakan paham gitu ya segmen dari pembaca di media tersebut gitu ya. Kompas misalnya, dia arahnya itu kemana misalnya, arah anginnya gitu ya, arah angin ya Bapak Ibu ya. Kita kan bisa 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 membaca itulah gitu ya. Kemudian Detik misalnya, dia condongnya kemana? Sindonews misalnya, dia condongnya kemana? Kita bisa mengamati itu kan. Nah, itulah menjadi target kita, gitu. Saya waktu itu pernah menulis terkait dengan isu apa ya, saya agak lupa, saya kirim ke Detik itu ditolak. Tapi kemudian saya kirim ke Kompas, langsung
nggak nyampe 1 hari, Pak, mungkin nggak nyampe 1 jam terbit gitu ya. Itu kebetulan memang isunya yang sedang viral saat itu, tapi saya juga nggak tahu kenapa di Detik ditolak, tapi di Kompas diterima gitu, terbit. Mungkin itu tadi karena arah anginnya tadi berbeda gitu ya, Bapak Ibu, gitu. Terus yang penting juga adalah kita kirim satu tulisan ke satu media. Jadi jangan misalnya satu tulisan itu langsung kita kirim sebar via email misalnya ya, atau via tadi, akun-akun kita langsung ke banyak media gitu ya. Bisa Bapak Ibu, kirim ke banyak media langsung, caranya tapi dimodifikasi Bapak Ibu. Ganti judulnya, kemudian diparafrase ulang, susun ulang kalimat. Jadi, dengan tema yang sama gitu ya, topik yang sama itu misalnya Bapak Ibu punya waktu, punya, kemampuan untuk bisa menulis itu menjadi 3 tulisan misalnya gitu ya, dengan judul yang sedikit berbeda, dengan isi yang dimodifikasi gitu. Itu bisa Bapak Ibu kirim ke media yang berbeda. Saya juga pernah melakukan itu, saya kirim ke 2 atau 3, 2 media kalau nggak salah di Kompas dan di Detik, dua-duanya terbit gitu. Tapi dengan judul yang berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Judul berbeda dan isinya juga tentu harus berbeda, tidak boleh sama persis ya, gitu. Gitu. Jadi, tidak boleh ke satu media, tidak boleh mohon maaf, tidak boleh serentak ke lebih dari 2 media lebih dari 1 media malah ya, gitu ya, kalau saya biasanya. Terus belum pernah dimuat di media lain. Nah biasanya, media massa itu punya ketentuan, tapi beda-beda sih Bapak Ibu. Ada yang digantung, benar-benar digantung, nggak ada ketentuan, nggak ada kejelasan juga ada gitu ya. Saya ada yang seperti itu di Kompas, di media Indonesia pernah saya ngirim juga nggak ada informasi sama sekali apakah diterima atau ditolak gitu ya. Nah kalau yang seperti itu biasanya kita punya, apa ya, istilahnya kode etik secara umum gitu ya. Kalau 3 hari, 4 hari, atau seminggu tidak ada informasi, itu kita boleh mengirim ke media yang lain gitu. Jadi mungkin 3 hari, 4 hari Bapak Ibu tunggu, tidak ada email balasan misalnya gitu ya, atau tidak ada kelanjutan di ininya, boleh Bapak Ibu kirim ke media yang lain gitu. Kalau saya biasanya sebelum mengirim ke media lain, kalau memang benar-benar tidak ada kejelasan, eee, jadi ada beberapa kayak contohnya Republika itu dia, memberikan informasi di emailnya bahwa jika dalam 3 atau 4 hari tidak ada, email balasan dari kami gitu ya, silakan Bapak Ibu mengirim ke media lain. Nah itu saya biasanya begitu, kalau tidak terbit ya udah 3, 4 hari langsung saya kirim ke media yang lain gitu, tanpa saya modif sama sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya contoh di Kompas tadi, posisinya masih digantung tapi udah seminggu, 2 minggu nggak ada kejelasan, udah saya coba modif, artikelnya, saya ganti judul, saya ganti isinya, saya kirim ke media yang lain, ke Detik misalnya atau ke Times Indonesia tadi misalnya yang lebih mudah terbitnya gitu, seperti itu. Jadi dan alhamdulillah bisa terbit di media yang lain tadi gitu. Sementara yang di Kompas masih menggantung sampai sekarang gitu Bapak Ibu, gitu. Ada yang sampai entah berapa bulan gitu ya, gitu. Nah untuk ketentuannya tadi ya seperti yang sudah disampaikan di depan tadi ya, macam-macam lah tergantung dari, apa namanya, dari medianya si penerbitnya gitu ya. Itu nanti ketentuannya nanti bisa dibaca di masing-masing di websitenya biasanya ada itu ketentuannya, gitu. Terus untuk kiat dan tipsnya itu yang pertama kuasai isu aktual sesuai dengan keahlian kita ya tadi ya, sesuai dengan background pekerjaan kita, sesuai dengan, pendidikan kita misalnya atau pengalaman kita gitu ya. Terus kalau misalnya belum terbit seperti apa, ya udah jangan menyerah, pokoknya kirim aja terus gitu, konsisten aja, terus aja pokoknya kirim aja terus gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak terbit di satu media, kirim ke media yang lain. Syukur-syukur misalnya Bapak Ibu punya teman atau relasi atau channel di media itu gitu ya, itu mungkin akan lebih mudah lagi terbit gitu ya. Tapi bukan kita dalam arti KKN bukan ya Bapak Ibu, tapi kita, kalau saya menyebutnya memanfaatkan relasi lah gitu ya, dengan cara-cara yang, sesuai dengan prosedur sih tetap gitu. Karena, contohnya misalnya yang kalau saya ada teman, apa namanya, redaktur di Detik itu, memang secara, apa ya, secara jalur kita bisa agak shortcut gitu ya, tapi untuk terbit itu tetap kewenangan dari redakturnya si, rubriknya tadi, misalnya di Detik News sama di, Detiknet gitu ya, itu juga beda-beda gitu, redakturnya. Jadi kewenangannya tetap di masing-masing, bukan di pemretnya gitu. Jadi kalau memang tulisan kita kurang bagus ya tetap aja nanti juga akan ditolak walaupun kita punya teman, di media itu gitu ya, gitu. Terus berikutnya kita bisa berpikir bahwa ya kita tuh yang paling tahu lah gitu ya, kita paling ahli gitu ya. Jangan jangan berpikir bahwa pembaca itu tahu tahu apa, pemikiran kita gitu ya. Pokoknya ya udah tulis aja gitu. Saya waktu itu nulis tentang, mohon maaf Bapak Ibu yang sedang apa namanya, hot issue tentang Rubicon ya waktu itu ya. Waktu itu saya tulis, itu padahal sudah agak lama Bapak Ibu.
sekitar seminggu atau 10 hari lah gitu ya, hampir 2 minggu baru saya tulis gitu ya. Kemudian saya menjuduli tulisan saya itu adalah jangan di judul awalnya itu jangan berhenti membayar pajak gitu kalau tidak salah atau, lupa saya, melawan gerakan stop bayar pajak atau apa gitu ya. Terus kemudian sama redakturnya diubah judulnya jadi melawan gerakan, stop bayar pajak gitu. Wah itu cukup cukup pedes Bapak Ibu komentarnya dari, netizen gitu ya yang baca gitu ya. Wah ya Anda ya Kementerian Keuangan pasti gini-gini, seterusnya gitulah. Pedes gitu kalau diingat, kalau dibaca gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa gitu. Eee, Dianggap angin lalu aja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak tidak usah terlalu memikirkan, opini orang seperti apa atas opini yang kita tulis gitu ya. Jadi kenapa? Karena opini itu adalah subjektif. Jadi memang sesuai dengan ini kita, ya terserah kita gitu ya. Karena di tulisan kita tadi pun kita menyampaikan ya disclaimer bahwa, opini ini adalah pendapat kita pribadi, bukan pendapat organisasi seperti itu. Jadi ya nggak masalah gitu. Menurut saya seperti itu, menurut Anda berbeda ya silahkan gitu. Ibaratnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi kita menunjukkan keahlian kita melalui opini kita gitu ya, subjektivitas di opini kita, tidak masalah gitu. Kemudian kalau ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu, punya waktu untuk meladeni gitu ya, balas-balasan komen boleh silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya ya sudahlah biarin aja nggak usah dianggap gitu ya, udah cuekin aja gitu ya Bapak Ibu. Saya biasanya tulisan di Kompas, di Detik dan lain-lain itu paling komen 1, 2 komentar aja ya. Kemarin itu ketika tulisan itu yang terkait dengan pembelaan ke saudara kita gitu ya Bapak Ibu, eee, ada sekitar ya belum banyak juga sih komentarnya baru 20-an gitu. Tapi menurut saya sudah, wah banyak juga yang komen ya gitu ya. Ternyata, isu seperti ini nih yang kayaknya bisa bisa apa, bisa menarik clickbait gitu ya ibaratnya kalau di dunia itu ya. Tapi, ya itu ada beberapa komentar yang memang pedes gitu ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa sih kalau saya gitu, nggak masalah gitu, biarin aja gitu. Yang penting, ya udah kita sampaikan saja apa yang menurut kita sesuai dengan, pemahaman kita gitu ya. Dan di situ pun kita ketika menulis opini juga kan kita, mengutip gitu ya, mengutip atau memparafrase pendapat orang lain gitu. Tidak pure murni semuanya adalah, opini kita semuanya gitu ya, tulisan kita semuanya. Tapi kita juga ada referensi gitu. Contohnya misalnya, menurut Menteri Keuangan dalam, berita di Kompas tanggal sekian misalnya gitu. Itu juga ada di sana. Jadi, eee, opini yang kita sampaikan itu juga ada dasarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ibaratnya, semau kita juga gitu ya, tapi tetap ada dasarnya, ada referensinya, seperti itu. Nah, beberapa hal yang mungkin, seringkali menjadi kesalahan yang akhirnya kemudian tidak terbit, ini juga saya alami sendiri ya Bapak Ibu ya. Bahasa yang bertele-tele juga iya, saya pernah menulis seperti itu, terlalu ilmiah pernah juga gitu ya. Terus kepanjangan pernah juga 1.400-an, 1.500-an kata itu saya pernah nulis, saya kirim ditolak, kemudian saya coba perpendek lagi, saya edit lagi, saya modifikasi lagi, kurang dari 1.900-an sekian gitu ya, 900-an kata, saya kirim ulang, alhamdulillah terbit gitu ya Bapak Ibu. Jadi, ya itu mungkin karena kepanjangan memang gitu ya. Atau mungkin, ide kita sama dengan, ide orang lain gitu yang kebetulan pada saat itu masuknya sama barengan gitu ya. Jadi, apalagi ketika misalnya yang menulis itu, adalah, tokoh gitu ya, kita pasti kalah gitu ya. Kita harus maklum bahwa kita pasti kalah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa kirim lagi kalau memang nanti ada informasi penolakan gitu ya di media tadi, kita bisa kirim ke media yang lain gitu sih. Gitu. Terus, nah ini juga pengalaman saya nih, tidak konsisten dengan kepakaran atau keahlian. Itu tadi ketika saya menulis tentang Ramadan, ternyata ditolak gitu ya Bapak Ibu. Terus mungkin tidak relevan dengan isu aktual gitu atau topik yang sedang hangat. Itu juga saya waktu menulis tentang Ramadan tadi gitu ya. Walaupun sudah saya kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Dan itu waktu itu juga ya sebenarnya saya kaitkan dengan THR gitu ya. Padahal informasi tentang THR belum ada waktu itu gitu. Tapi memang kan secara normal kan pasti akan ada THR juga kan menjelang lebaran gitu. Saya masukkan ke sana informasi terkait itu, tetap aja dianggapnya itu tidak relevan dengan, isu aktual gitu ya. Mungkin karena isunya sudah bergeser gitu pada saat itu gitu. Pada saat saya mengirim itu, hal yang sedang viral atau isunya atau wacananya itu sudah bergeser gitu ya, sudah tidak, apa namanya, sudah tidak viral lagi yang tadi itu gitu ya, tapi sudah bergeser ke berita yang lainnya gitu.
Nah, ini ada beberapa mungkin, tautan gitu ya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa nanti saya sampaikan via panitia, nanti Bapak Ibu bisa, baca-baca gitu ya beberapa tulisan saya. Ada beberapa yang mungkin ya menjadi istilahnya awal mula dan itu pemantik saya untuk semakin giat gitu ya, semakin semangat menulis. Yang pertama, yang ini Bapak Ibu, WTP dan paradoks korupsi kepala daerah. Ini saya waktu itu, sedang momennya Ibu Menteri membagikan ini ya, piagam WTP ke para KL dan Pemda gitu ya. Kemudian saya coba, amati, saya coba cari-cari beritanya, ternyata Pemda-Pemda yang maaf, Pemda-Pemda yang sebagian gitu ya, sebagian Pemda yang menerima anugerah WTP itu ternyata kepala daerahnya, eee, tersangkut kasus korupsi gitu. Nah, itu mungkin menarik gitu kan, paradoksnya di sana gitu. Kemudian, gaji ke-13 ini juga menurut saya menarik gitu ya. Kita waktu itu momennya memang, pembayaran gaji ke-13 di bulan Juni atau Juli waktu itu 2022. Nah, ini yang tadi yang saya ceritakan terkait dengan fenomena Citayam Fashion Week, kemudian terkait dengan Paguminus ini juga menarik ya informasi atau fenomena yang menarik sebenarnya karena setiap tahun ada terus gitu ya Paguminus di satker-satker. Kalau di kami kan bisa mengamasi itu Bapak Ibu ya. Itu kemudian ketika ada wacana itu ya Bapak Ibu mungkin masih ingat di akhir-akhir 2022 di bulan apa ya waktu itu, bulan September kalau nggak salah, Ibu Menteri waktu itu menyampaikan skema, pembayaran dana pensiun gitu. Kemudian saya coba tulis gitu, saya kirim, alhamdulillah terbit. Terus tentang dana desa ini saya juga relatif sering Bapak Ibu menulis tentang dana desa karena ya saya senang sih gitu, menarik menurut saya tentang dana desa ini, bagaimana misalnya masyarakat itu seharusnya lebih aware gitu ya tentang dana desa, bagaimana kemudian masih ada kepala desa yang korupsi gitu ya, tega-teganya gitu ya korupsi dana desa, yang itu harusnya kan ya untuk masyarakat gitu ya, bukan untuk keuntungan pribadi gitu ya. Masih masih tega-teganya mengkorupsi gitu ya. Terus ketika ada isu yang, kenaikan harga BBM Bapak Ibu yang, dari Pertalite dari 7.850 ya, 7.650 menjadi 10.000 itu juga saya tulis. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan terkait dengan, hacker itu ya, hacker Bjorka itu. Kemudian ada waktu itu juga, wacana yang PNS akan digantikan oleh robot atau AI gitu ya, itu juga saya coba tulis, alhamdulillah terbit juga. Kemudian ini, terkait dengan perpajakan dari dana desa, potensi loss perpajakan yang dari pengelolaan dana desa, kemudian nah isu-isu resesi ya Bapak Ibu ya di akhir-akhir tahun itu kan banyak ya isu tentang resesi 2023 gitu kan. Nah saya coba kaitkan dengan beberapa hal dari, UMKM, kemudian dari realisasi APBN gitu ya, di akhir-akhir ada tuh tentang, realisasi APBN APBN sebagai instrumen penangkis resesi ini di akhir 2022. Nah yang agak berbeda, tulisan yang agak berbeda dengan, core gitu ya, core core kepenulisan saya yang terkait dengan keuangan negara itu biasanya ini contohnya adalah yang ini, konten prank ini Bapak Ibu. Ini waktu itu lagi hot-hotnya informasi tentang Mbak Im Wong Bapak Ibu, yang, nge-prank ke kantor polisi itu. Itu juga saya coba tuliskan alhamdulillah terbit juga, gitu. Terus G20 juga ada yang terbit alhamdulillah. Terus UMKM lagi, saya memang senang juga menulis tentang UMKM. Terus ini juga waktu itu sedang agak ramai juga waktu itu, bukan staf ahli Kementerian Keuangan ya, Bapak Justinus menyampaikan terkait dengan, skema debt swap. Nah, ini juga waktu itu agak lumayan ramai juga isunya, saya coba tulis. Kemudian ya macam-macam lah Bapak Ibu ya. Terus, strategi menghalau resesi lagi, tentang resesi lagi Bapak Ibu. Ini alhamdulillah atas bantuan teman di KLI bisa terbit di Bisnis Indonesia. Kemudian pajak progresif waktu itu juga sedang agak ramai juga informasinya di awal-awal 2023. Nah ini Bapak Ibu, ini sebenarnya tulisan yang sama sih sebenarnya, tapi bukan sama persis ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti kalau ini membuka, tulisannya gitu ya, linknya. Jadi dua ini sebenarnya tulisan awal dari tulisan yang sama, ketika saya kirim di Detik dia lama
nggak terbit-terbit, kemudian saya coba modifikasi, saya ganti judulnya sedikit, isinya juga saya tulis ulang gitu ya, tapi dengan penyajian yang serupa gitu ya. Jadi urutannya itu serupa. Saya kirim ke Times Indonesia, alhamdulillah terbit, kemudian kemudian di detik itu ada kabar bahwa itu terbit gitu. Jadi belakangan gitu. Nah, untungnya judulnya nggak sama ya Bapak Ibu. Kalau judulnya sama nanti saya kena blokir gitu ya. Terus dana desa lagi gitu ya. Terus ini tadi yang saya ceritakan tadi, melawan gerakan stop bayar pajak, ini yang rame. Ya bagi saya rame lah, dapat 20 komen itu bagi saya rame Bapak Ibu. Karena biasanya hanya 1-2 komen, bahkan nggak ada yang komen sama sekali gitu ya. Gitu. Terus yang barusan tadi terbit kemarin sore Bapak Ibu, Berkah Ekonomi di Bulan Suci. Nah, ternyata terbit setelah saya ganti judulnya dan saya kirim ke media yang lain. Ini yang saya ceritakan tadi tentang Ramadan Bapak Ibu, yang saya kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Nah, sedikit lagi sebelum kita tutup penyampaian pemaparan materinya, mungkin Bapak Ibu pernah ada yang mengetahui ya, Bang Faik sempat viral juga, yaitu beliau adalah yang waktu itu viral di TikTok tentang PNS yang tanpa cicilan ya Bapak Ibu ya. Nah, manusia tanpa cicilan ya, PNS tanpa cicilan. Nah, beliau alhamdulillah adalah teman saya gitu ya, teman dekat, teman di sama-sama orang Lampung Bapak Ibu. Nah, beliau menyatakan pernah bilang kalau menulis itu tentang keberanian ya. Jadi kita itu harus berani ditolak, berani dibilang kurang analisa misalnya oleh teman kita sendiri, oleh atasan kita, atau mungkin oleh redaktur gitu ya. Nggak masalah gitu. Kalau kita nggak punya itu, maka ya udah jangan pernah menulis gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu pengen menulis ya kita harus siap dengan resiko-resiko tadi. Toh sebenarnya itu juga tidak kalau bagi saya beratnya itu tidak berdampak langsung sih sebenarnya ke kita gitu ya. Tapi lebih ke ya harusnya malah memicu dan memacu semangat kita untuk lebih baik lagi gitu ya untuk menulis itu ya. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu pemaparan materi dari saya, singkat saja, mungkin kita akan lebih banyak diskusi nanti. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu berkenan gitu ya, nanti kita bisa lah ikut saya gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita ke mall Bapak Ibu. Ke mall apa? Kelas menulis online ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu inisiatif keinginan saya untuk bisa membuat kelas menulis secara online. Targetnya bisa semua orang sih sebenarnya, tidak terbatas pada lingkungan kita sendiri gitu ya. Siapa aja yang mau ikut gitu ya. Nanti kita di sana bisa lebih detail gitu ya, berbicara tentang teknik-tekniknya, misalnya untuk menulis opini seperti apa, menulis jurnal seperti apa, mencari diksi yang tepat seperti apa, cara memparafrase seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lagi terkait dengan itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu berkenan dan pimpinan di Direktorat PNBP tadi ya, di Direktorat PNBP SDA bisa memfasilitasi, mungkin bisalah kita nanti join di sana dan kita bisa diskusi lebih banyak gitu ya terkait dengan bagaimana kita misalnya mau menulis di media massa maupun nanti barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik juga untuk menulis jurnal gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu terkait dengan materinya, mungkin sementara itu dulu.